آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى خضرة إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Dibuka halaman 15 hadis keempat, halaman 15 dibuka. Buka ge Pak, halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat, di situ ada judulnya ya. Hadis keempat, proses kejadian atau penciptaan manusia. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang paling benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Tiap-tiap individu atau seseorang itu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya melalui beberapa tahapan. Arba'ina yawman nutfatan, pertama manusia diciptakan selama 40 hari pertama berupa nutfah atau sperma. Summa yakunu alaqatan misla dalik, kedua selama 40 hari kedua berupa alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik, dan yang ketiga selama 40 hari ketiga berupa mudghah atau segumpal daging. Summa yursalu ilai al-malak fayanfahu fi ar-ruh. Setelah itu Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan mencatatkan 4 perkara baginya. Bikat birizkihi, yaitu pertama ketentuan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, ajali biar bukan rezeki, wa amalihi, dan perbuatannya atau amalnya dengan amal ahli surga. Titik ya, kita kembali ke atas. Jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan hadisnya bahwa bulan lalu saya telah menjelaskan tentang hikayat atau cerita sahabat Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa secara singkat Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang berani mengucapkan atau membaca ayat surat Ar-Rahman di sekeliling Ka'bah. Kemudian beliau dipukul dengan Abu Jahal, malaikat Jibril tertawa, dan Nabi berkata kepada Jibril, kenapa engkau tertawa sedangkan Abdullah bin Mas'ud sedang menangis? Maka malaikat Jibril berkata, nanti kamu akan tahu, karena yang membunuh yang membunuh Abu Jahal nanti adalah Abdullah bin Mas'ud pada perang Badar. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan, gak mungkin saya ulas lagi. Hikmahnya juga sudah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita melanjutkan. Setelah kita mengetahui Abdullah bin Mas'ud, hikmah yang kita ambil adalah
Hikmah yang kita ambil adalah kita diperintahkan untuk berani di dalam kebenaran. Itu maknanya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi menawarkan siapa yang berani membaca surat Ar-Rahman, Abdullah bin Mas'ud bilang, "Ana ya Rasulullah," saya. Itu namanya berani dalam. Nah, sifat pemberani itu minal iman, asyuja'u minal iman. Sifat pemberani itu bagian dari iman. Maka orang Islam itu mesti berani. Jangan tadinya belum pakai sorban, belum pakai sarung, berani banget. Pas pakai sarung kagak berani. Alasannya tawadhu. Nah, salah itu. Orang Islam itu harus berani karena sifat berani itu bagian dari Nah, cuma berani di sini adalah berani di dalam kebenaran, bukan di dalam kesalahan. Karena kita lihat sekarang ini orang bukan berani dalam kebenaran, tapi dalam kesalahan. Kalau sama salah aja berani banget. Giliran sama kebenaran mikir-mikir. Ntar nggak enak segala macam. Nah, ini yang salah. Nabi Muhammad itu tidak pernah menghilangkan sifat pemberaninya. Karena Nabi Muhammad juga sebagai jenderal ketika memimpin perperangan. Nabi Muhammad sebagai presiden ketika mengelola negara Mekah. Nabi Muhammad juga sebagai imam untuk keluarganya. Nabi Muhammad juga sebagai muallim, sebagai pendidik atau guru untuk para sahabat-sahabatnya. Jadi udah komplit di Rasulullah SAW. Tapi berani dalam kebenaran ini, jika memang betul yang kita sampaikan benar, ya ini jangan terbalik. Karena kita lihat ini zaman sekarang orang kalau dalam kebenaran mikirnya ribuan kali, tapi pas salah mah kagak mikir pisan. Kalau diajak ngaji, ntar bagaimana ngajinya? Ntar bagaimana? 1000 pertimbangan. Kenapa pas diajak maksiat kita nggak pernah berpikir terlebih dahulu? Mestinya dalam maksiat itu kita berpikir takut gini Dalam kebenaran nggak boleh. Jadi dibalik-balik hadisnya. Makanya saya alhamdulillah tahadus binikmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya walaupun muda, ya kan. Dari dulu ngaji di Al-Mansuriyah, mau ada temennya kek, mau kagak jalan baik. Benar nggak Pak Sanim? Ya kan ada 14 tahun kan saya di sini. Ya Bang Umar mah baru setahun di JDKM. Tuan saya mah. Iya. Biar umurnya. Tuan. Coba tanya Pak Sanim tuh. Benar nggak Pak? Ya saksinya. Artinya apa? Mau jalan, mau dewekan jalan baik. Ya kan? Dibongkar kanan, pindah ke kiri. Bongkar kiri, pindah tengah, tengah dibongkar sampai ke kamar mandi, Pak. Tanya Pak Sani, nggak percaya, Pak? Paham nggak? Apa saya bisa? Enggak, karena saya berpikir saya belajar istiqomah. Karena belajar itu harus dari muda. Biar tergedenya udah nggak kaget. Tapi tetap dia kaget baik saya. Paham kira-kira? Ya terserah mau dia bilang sombong ya. Yang penting saya mah ngejelasin bener. Netizen mah silahkan mau ngomong apa gitu. Paham kira-kira? Nah itu. Lihat, inna ada kemijbahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Jadi mesti berani dalam kebenaran itu, dan kebenarannya itu sesuai dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma. Jangan bener doang. Berani banget sama bener. Boleh nggak kita merasa benar? Boleh. Silakan merasa benar. Tapi kebenaran itu sesuaikan dengan Quran, sesuaikan dengan hadis, sesuaikan dengan ijma, paham ulama, sesuaikan dengan qiyas, bukan benar menurut sendiri. Sesuai nggak nih? Kita berani bener nih. Kebenaran kita sesuai dengan Quran. Kalau nggak sesuai dengan Quran, kalau kebenaran nggak sesuai dengan hadis, kalau nggak sesuai dengan ijma, mundur. Itu namanya nggak benar. Ya, karena orang kalau merasa bener dewek, nggak ada Pak. Udah saya mah pengen diem aja, pengen jadi orang bener, ngaji enggak, gila Pak. Saya jamin gila itu. Saya nggak pakai insya Allah. Kalau enggak gila fisiknya, gila pikirannya. Apa gila pikirannya? Merasa bener, ujung. Ya, karena enggak ada dari zaman dulu, dari zaman sahabat, tabiin, ulama Imam Syafi'i terus sampai sekarang tidak ada satu ulama pun, kiai pun yang benar menurut dia sendiri. Mereka benar itu dibimbing dengan gurunya. Kalau ada kiai yang benar dewek, pinter dewek, semua serba sendiri, saya mau tanya ada di kitab apa, hidup di abad keberapa, dan namanya siapa? Ada, saya ngedengar ada kiai di gunung. Sebelum di gunung beliau belajar nggak? Pasti belajar.
Maka orang kalau bener dewek, menurut dewek udah pasti gila. Kenapa saya bilang pasti gila? Karena orang yang bener dewek itu cuma orang gila. Coba ada orang gila, apa kata dia? Betul nggak? Mau pakai baju ge, mau kagak ge, ya kan? Nggak ada. Semua ada gurunya. Yang tidak dari orang, sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, sama dari orang. Siapa orang di situ? Nabi Muhammad SAW. Yang tidak dari orang itu cuma satu, para nabi. Yang bukan dari orang ilmunya, dibimbingnya, dididiknya, itu para nabi. Yaitu nabi diantaranya, yaitu terutama Nabi Muhammad SAW. Nabi bisa nggak dari orang? Dari siapa? Malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah. Cuma satu Pak Sanim, nabi. Selain itu dari orang semuanya. Ya, sahabat dari orang. Atau bapak punya guru di kampung, punya kiai di kampung. Saya yakin, seyakin-yakinnya pasti beliau pun belajar dari kiainya, dan kiainya orang juga. Justru kalau ada bapak punya guru, kiainya kagak kelihatan, lah medi. Paham kira-kira? Ya. Nggak ada Pak. Makanya saya bilang orang bener dewek gila. Ya, biar sorbannya nyengser, udah pasti gila. Karena yang bener dewek itu orang gila doang. Ya, yang tidak dari orang para nabi. Karena nabi itu wahyu dari Allah, malaikat Jibril. Kalau nabi dari orang lagi, nanti ada yang menyaingi nabi. Selain itu nggak ada. Paham kira-kira? Jadi boleh nggak merasa benar? Boleh nggak merasa benar? Boleh, tapi kebenarannya sesuaikan dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma, dengan qiyas. Itu catatannya. Kalau kita merasa benar tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan ijma, berarti nggak benar. Buang sifat benar itu. Kalau kata Quran salah, kita merasa benar baik, sombongnya luar biasa. Itu sombong manusia. Kenapa? Kebenaran Al-Quran saja nggak diakui, kan sombong. Tuhannya nggak dibenerin. Itu dosa apa kalau begitu ya? Bingung saya gitu. Paham kira-kira? Kan Quran Pak, kitab bukan kitab saya doang, kitab bersama. Allah Tuhan kita bersama kan? Setuju nggak Pak? Ya, kecuali kalau Tuhannya beda, baru dah kita nggak ngomong. Udah saya mah pindah Tuhannya beda, mau pindah lajur baik. Yang rugi lu bukan aku. Paham kira-kira? Gampang. Nah ini itu yang pertama. Nah Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah hadis ini hadis Pak, ungkapan Nabi, ucapan Nabi. Ya wajib percaya. Ini bukan dari Nabi, dari ente. Bapak nggak bisa nanya sama Nabi. Nabi udah nggak ada. Nanya sama pewarisnya. Rasulullah berkata, "Inna ahadakum yujma khulqu fi batnihi urmi arba'ina yawman nutfatan." Ini kitab yang saya bawa ini namanya Kitab Al-Wafa, Syarah Hadis Arba'in Nawawi. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang sejarah Abdullah bin Mas'ud, itu ngambil di kitab Al-Jawahir, Syarah Hadis Arba'in Nawawi juga. Kenapa Bapak yang di sini apa di luar saya sebutkan nama kitabnya? Ini menunjukkan saya ini bodoh. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ngisi pengajian itu tidak pernah menjawab masalah Pak. Ya, tahadus bin nikmah dalam 1 bulan saya ngisi 22 majelis taklim. Dalam 1 bulan 22 majelis taklim. Setiap permasalahan saya tidak pernah menjawab. Saya hanya menyampaikan jawaban ulama. Kan bukan saya yang jawab Haji. Makanya saya sebut nama kitab ya kan. Dalam kitab ini, halaman ini, saya nggak menjawab, saya menyampaikan jawaban ulama. Karena saya ngikutin ulama. Ya. Oh kitabnya saya nggak punya, lah ke rumah saya dekat di Jagoana. Ya, baik di sini, baik di MUI, di Nahdlatul Ulama, tanya sama Mirta. Ya, selalu saya sebutkan. Mungkin kalau Bapak menurut saya, Bapak lebih hebat dari saya kalau begitu. Kalau saya nggak berani. Nah ini di kitab Al-Wafa. Nabi Muhammad SAW berkata, "Inna ahadakum yujma khulqu fi batni ummi arba'ina." Hadis ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia kita. Berarti kalau bicara proses penciptaan manusia, berarti manusia ini sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan Allah. Tolong dipahami karena sedikit, bukan tinggi sih biasa.
Ini kan hadis judulnya proses penciptaan manusia. Kalau makna proses itu sesuatunya belum jadi, betul nggak? Belum jadi. Kalau udah jadi, ya udah selesai udah. Itu namanya proses. Proses belajar, ya kan, proses pembangunan Masjid Al-Mansuriyah. Berarti kan belum wujud, belum ada. Maka di sini dimaknai proses. Proses itu belum ada. Kenapa Al-Imam Yahya bin Syarafuddin memberikan judul ini? Kalau dalam bahasa Arabnya itu atwarul khalqi insan wa khatimatuhu, yaitu tentang penciptaan manusia dan akhir daripada manusia. Sebetulnya kurang di situ. Proses penciptaan manusia dan proses akhir dari kehidupan manusia. Sebetulnya ditambahin kehidupan ya, lebih tapi karena kebanyakan lah gitu ya. Kita jawab pertanyaan dulu. Yang pertama, kenapa ini judul Atwarul Khalqil Insan, proses penciptaan manusia? Saya ulangi, definisi proses itu adalah perkara yang belum jadi, perkara yang belum tercipta, maka disebut proses. Begitu Pak Haji ya? Ini soalnya mantan lebih ngerti dari saya bahasa Indonesianya. Ya, proses itu sesuatu yang sedang diciptakan, belum tercipta, proses. Nah, ini menunjukkan apa? Makna proses ini berarti manusia ini hukumnya adalah perkara yang tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan Allah. Sesuatu yang belum wujud diwujudkan oleh Allah. Contoh saya lahir tahun 85. Tahun 85, tahun 80 ada nggak saya? Belum ada. Sesuatu tidak ada kemudian diadakan oleh Allah tahun 85, berarti dilahirkan melalui rahim ibu saya. Jadi saya dulu yang tidak ada kemudian diadakan Allah. Itu namanya proses. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti paham. Kita sedari kecil diajarkan tentang sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sifat wajib? 20. Pertama, wujud. Makanya ini biar paham, saya ke situ dulu larinya. Wujud, bahkan dijadikan selawatan itu ya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah dan seterusnya. Ini hadis judulnya proses penciptaan manusia. Definisi proses perkara yang belum jadi diproses, perkara yang belum ada diproses menjadi ada. Allah adalah saya, adalah Bapak. Allah juga punya sifat wujud, Allah ada. Atau yang disebut dengan sifat nafsiyah. Wujudnya Allah, adanya Allah itu berbeda dengan adanya makhluk. Sekarang kita ada nggak ini? Ada kan? Allah juga ada. Adanya Allah dengan adanya makhluk itu berbeda. Kalau di TK kita diajarkan apa buktinya Allah ada? Adanya langit, adanya bumi. Itu mah pelajaran TK. TK diajarin begitu kan? Artinya kalau kita pakai dalil, kalau kita jawab begitu juga, apa bedanya kita sama anak TK? Ya, tinggi sedikit. Allah wujud, saat ini kita wujud ada. Adanya kita dengan Allah berbeda. Bagaimana berbedanya? Contoh, Allah itu ada. Kapan Allah itu adanya? Dulu Allah ada. Dulu lagi Allah ada. Dahulu lagi Allah ada. Dahulu lagi Allah ada. Sekarang Allah ada. Sekarang lagi Allah ada. Nanti Allah ada. Saya mau tanya, dulu Allah ada nggak Pak? Dulunya lagi? Dulunya lagi? Ada. Sekarang Allah ada nggak? Nantinya lagi? Nantinya lagi? Ada. Manusia, saya, kita, dulu ada nggak kita? Tidak ada. Dulunya lagi? Sekarang? Nanti? Nggak ada. Pasti mati. Kok belum tentu?
Jawab dulu, soalnya belum tentu. Mati itu tentu soalnya. Dulu ada nggak kita? Dulu lagi, sekarang, nanti? Nggak ada kan? Allah dulu lagi, sekarang, nanti, beda. Ya kan? Itu wujudnya Allah. Berarti Allah ini ada, tidak ada yang mengadakan Allah. Allah ada, nih. Allah itu ada, adanya Allah, tidak ada yang mengadakan Allah, dan Allah itu selalu ada. Karena Allah, adanya Allah sebelum kalimat ada itu wujud, sebelum kata ada itu ada di dunia, Allah sudah ada. Kita dikatakan ada setelah kita ada di dunia ini. Sebelum kita ada di dunia, kita nggak dikatakan ada. Paham maksud saya? Nah, jadi ada-ada baik ini. Paham nggak, Pak? Paham ya? Allah ada, adanya Allah, tidak ada yang mengadakan, dan Allah itu selalu ada. Karena dulu Allah ada, dulu lagi ada, sekarang Allah ada, nanti Allah pun ada. Kita dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada lagi. Mati kan? Paham? Berarti yang wujud siapa? Allah. Manusia wujud nggak? La. Manusia hakikatnya nggak wujud. Siapa yang bisa mempertahankan adanya? Mau dia kaya, mau dia pintar, nggak ada. Karena mati sifatnya pasti. Ya kan? Pasti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bismillah. Paham Pak ya? Ya kan dulu mah kita nggak dengar apa buktinya Allah, langit dan bumi, begitu kan? Sekarang saya tinggiin sedikit. Ya kan? Dulu Allah ada, dulu lagi ada, sekarang ada, nanti ada. Kita ada, adanya beda. Dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada lagi. Paham kira-kira? Makanya Allah berkata dalam Al-Quran, bismillah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Bagaimana? Summa yumitukum summa yuhyikum wa ilaihi turja'un. Makanya Allah berkata di Quran, kaifa takfurun billah. Bagaimana kamu mengingkari billahi, Allah yang wujud? Kok bisa kamu itu hidup di dunia ini nggak percaya Allah yang wujud? Di sini Pak, kalimat ini kalimat yang kalimat yang mestinya diheran-heran. Kok bisa orang itu nggak percaya adanya Allah yang wujud? Sedangkan kamu wa kuntum amwat, sedangkan kamu dulu itu amwat, sedangkan kalian itu amwat, dulu nggak ada. Ya mati itu kan nggak ada. Dulu itu kamu tidak ada. Kok bisa kamu mengingkari Allah yang maha ada dan bisa lepas dari pandangan Allah yang selalu ada? Sedangkan kamu amwat, dulu kamu nggak ada. Fa ahyakum, lihat, amwatan pertama kamu, sedangkan kamu dulu nggak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah adakan, Allah hidupkan. Setelah Allah hidupkan, sekarang nih kita hidup. Summa yumitukum, kemudian kamu tidak diadakan lagi, mati lagi. Summa yuhyikum, dan yang kedua dihidupkan lagi. Wa ilaihi turja'una, kehidupan yang kedua kamu kembali kepada Allah. Kehidupan yang kedua ini nggak nemu mati. Kenapa kehidupan kedua tidak menemukan mati? Sebab kembalinya kepada Allah, zat yang maha hidup, maka selalu hidup. Itu alasannya. Betul nggak? Yang terakhir tuh, bagaimana kamu tidak percaya dengan wujudnya Allah sedangkan kamu tidak ada? Kemudian diadakan Allah, ketiga tidak diadakan lagi, kemudian diadakan lagi hidup yang kedua setelah mati. Nah, hidup yang kedua kita kembali kepada Allah. Hidup kedua ini abadi, tidak mati lagi. Kenapa? Sebab bersandar kepada yang maha hidup, Allah, maka nggak mati. Maka sering tuh orang kalau mintain dana ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, mari
kita berbuat amal jariah untuk Masjid Jami Al-Mansuriyah, sebab kita semua akan kembali kepada Allah. Betul akan kembali kepada, cuma yang jadi masalah itu bukan kembalinya. Kalau semua mah iya kembali kepada Allah. Allah menyediakan dua tempat, kembalinya ke surga apa ke neraka. Kita akan kembali kepada semua, kembali kepada Allah. Ini bagaimana? Allah menyediakan dua tempat, ke surga dan Allah. Nah itu kira-kira pengennya kemana kita? Nah jawab, kembali nggak Pak kita ke Allah Pak? Kembali. Nah, Allah sediakan tempat kembali kita dua tempat, surga dan, nah kira-kira kemana nih? Surga. Apa ke neraka dulu baru ke surga? Apa langsung ke surga? Kayaknya udah kebek dulu. Iya jawab. Semua kembali ke Allah. Betul, kembali ke Allah itu Allah sediakan dua tempat, surga dan neraka. Jadi mau ke surga apa ke neraka ini? Surga. Langsung ke surga apa ke neraka dulu? Hah? Enggak, saya menanya pengen kalau langsung ke surga apa ke neraka dulu baru ke surga? Kalau ketiga mah kayaknya nggak mau di neraka selama-lamanya. Pengen surga bae ya? Iya, pasti dijawab, wah pengen surga langsung. Wih, keren. Oke, nggak ngapa-ngapa, minta begitu sama Allah. Pengen langsung surga, minta ya Allah masukkan aku langsung ke surga. Boleh minta begitu mah. Kalau bahasa orang sini mah, lah saya kan orang sini bukan orang mana-mana. Kalau bahasa orang sini mah, ketika kita minta kepada Allah langsung ke surga, nyok kita bercermin dulu ke diri kita. Bener nggak sholat kita? Bener nggak ngaji kita? Bener nggak puasa kita? Bener nggak zikir kita? Full nggak ibadah kita? Kalau sekiranya nggak full, jawab dewek dah sama diri kita. Kira-kira neraka dulu langsung ke surga apa langsung ke surga? Ke surga dulu, maka cermin ke diri kita. Paham? Jangan nanya sama ustaz, ntar marah kalau sama ustaz mah, ntar ustaz jadi benci. Cermin dah kita ngaca tuh. Ke surga gua langsung nggak pengen neraka. Ya silakan minta kepada Allah. Cuma kita lihat dulu. Kita lihat yang kita yang ngelihat, kita yang mengukur, kita yang menyadari. Ternyata saya minta ke surga dulu. Gue ini sembahyang begini ya, ngaji kayak gini ya. Tapi saya pengen ke surga dulu, perbaiki. Makanya saya tanya begitu tadi Pak Sanim. Semua manusia kembali kepada Allah, betul. Allah namun Allah menyediakan dua tempat buat manusia kembali, surga dan, maunya mana, surga apa neraka kita? Surga. Apa neraka dulu langsung surga? Enggak, pokoknya saya mau ke neraka, surga dulu. Jawab sama diri Bapak sendiri. Di rumah Pak berpikir, iya, tentang amal kita. Jangan ngomong sunnah dah. Kebanyakan sunnah mah. Yang wajib-wajib dulu ge, 5 waktu. Iya kan? Jangan ngomong tahajud dulu kejauhan. Jangan ngomong duha dulu kejauhan. Yang 5 waktu full apa enggak? Ngaji wajib, enggak sunnah. Ngaji itu nggak sunnah. Ngajinya bagaimana? Ya kan, sebulan sekali. Ya, alhamdulillah sih daripada nggak ngaji mah. Ya, sebulan sekali, kadang ngaji kadang kagak. Tuh. Jadi kita yang jawab sendiri. Ya kan, kita yang jawab rasanya mah. Nah coba deh kalau kita angan-angan. Rasanya. Ya, rasanya bukan neraka dulu rasanya. Paham kira-kira? Tapi minta masuk ke surga. Cuma minta silakan, dianjurkan, itu ibadah kepada Allah. Tapi permintaan kita, yuk kita cerminin diri kita. Ya kan? Makanya ada syair tuh Pak. Orang soleh mah, ya kan, merasa salah baik. Ya kan? Orang soleh. Yang nggak soleh mah nggak merasa bersalah. Perasaan udah bener banget dah. Ufidi, perasaan benernya gitu. Bukan kata Quran, bukan kata hadis. Perasaan dia. Ya, makanya ada syair ulama besar mengatakan apa tuh? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dan bil 'azimi wa umri nagisun fi kulli yaumin wadan bi zaidun kaifahtimali. Itu ulama Pak. Ada yang mengatakan itu syairnya Sayyidina Ali, ada yang mengatakan itu syairnya Abu Dawas.
Terlepas dari mana yang betul, terlepas dari itu kedua-duanya orang soleh. Sayyidina Ali orang soleh, Abu Nawas orang soleh. Soleh, benar-benar soleh, bukan namanya doang soleh. Itu Pak, ngukur ibadahnya, iya kan? Apa yang ngomong sama Tuhan itu? Ini ulama besar, karyanya banyak. Apa yang ngomong di hadapan Allah? Ngajunya tiap waktu Pak, bukan sebulan sekali. Tiap waktu, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Yang sunnah-sunnah dilakukan, yang wajib mah jangan diceritain dah, yang sunnah dilakuin. Tiap hari, kita mah sebulan sekali tuh. Ya, itu yang begitu ngomongnya apa kepada Allah? Ilahi lastu lil firdausi ala, ya Allah ya Rabb, Tuhan yang aku sembah. Lastu firdausi ahla. Enggak pantas saya masuk surga. Rasanya enggak pantas masuk surga firdausmu. Sekelas beliau loh. Enggak pantas ya Allah saya masuk surga firdausmu. Wala aqwa 'alan naril jahim. Ya Rabb, tapi aku enggak kuat juga jika dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dunub. Ya Allah ampuni dosaku. Fa innaka ghafirun, kan engkau zat yang maha pengampun. Wa umri naqisun fi kulli yaum, setiap hari ya Rabb. Wa umri naqisun fi kulli yaum, setiap hari usiaku berkurang. Enggak ada yang bertambah. Setiap hari usiaku berkurang. Wa dzanbi zaidun, dan tidak ada yang bertambah dalam diriku kecuali dosa ya Allah. Apa yang bertambah dalam waktu kita? Dalam 1 jam yang kita lewati, 2 jam yang kita lewati, ya kan, 24 jam yang kita lewati, 1 hari malam yang kita lewati, 1 minggu yang kita lewati, tidak ada yang paling banyak bertambah kecuali dosa yang bertambah, bukan taat. Itu ngomong begitu. Paham? Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dan bi zaidun kaifa ihtimali. Kaifa ihtimal? Bagaimana saya menghadap kepadamu ya Rabb, sedangkan aku pasti menghadap kepadamu. Masya Allah. Saya teringat saya punya kakek Kiai Nawawi. Beliau Pak sehari tidur cuma 2 jam. Sisanya buat ibadah. Sembahyang mulu. Emang ibadah sembahyang doang? Ya kan ya? Itu ngaji, ibadah, ngajar, ibadah, baca kitab, ibadah. Bahkan itu ibadah yang paling utama daripada duha, daripada tahajud. Tidur cuma 2 jam. Beliau kalau membaca kitab yang menjelaskan tentang siksa neraka atau dijelaskan tentang neraka, nangis sejadi-jadinya. Kita mau orang nangis pisan. Ya, dianggap dongeng. Paham? Kenapa? Maka ada kalimat ladzatul iman li ahli. Orang yang tahu iman di dirinya, lezatnya iman itu orang yang tahu imannya. Kenapa kita belum merasa itu? Karena belum ada kelezatan iman yang ada di diri kita. Kita itu baru punya rasa. Kelezatannya belum. Kalau habis sembahyang enak rasanya, plong. Kalau habis ngaji mah rasanya enak, plong. Rasa, habis itu mah dosa lagi. Betul nggak? Baru rasa doang. belum lezat. Nah, ini kita ngelatih di sini. Jelas kira-kira ini? Paham ya Pak ya? Jadi kenapa di sini dikatakan atwarul khalqil insan? Hadis ini dikatakan proses penciptaan manusia. Maka saya katakan makna definisi proses itu dalam kamus bahasa Indonesia sesuatu yang belum wujud. Sesuatu yang belum wujud maka diwujudkan dengan proses. Allah wujud tapi tidak dengan proses. Berarti wujudnya kita dengan Allah berbeda. Karena dulu Allah itu ada, saat ini Allah ada, nanti pun Allah itu ada. Kita dulu tidak ada, sekarang ada, nanti pun tidak ada. Berarti adanya kita dengan Allah berbeda. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat? Maka bagaimana kamu ingkar kepada Allah yang wujud? Maka ada seorang murid bertanya kepada seorang gurunya, "Tuan, berarti yang wujud itu cuma Allah?" "Iya." Makanya wujud itu disebut dalam ilmu akidah disebut sifat nafsiyah. Hanya tunggal. Nafsiyah kan tunggal, hanya Allah. Ya, saya mungkin kita dulu ngaji di pondok tidak ada yang menjelaskan ini. Karena yang biasanya kita mendapat penjelasan itu langit bumi. Saya bilang itu pelajaran santri SD, SMP.
Ya kan, TKG begitu. Nah, Allah itu Tuhan kita. Apa buktinya Allah itu ada? Karena adanya langit dan bumi. Anak PAUD diajarin begitu untuk mengenal Allah. Nah, kita makan bukan anak PAUD lagi, ya tahu anak apa? Anak apa kita muda ini? Udah 50 tahun, udah 60 tahun. Ya makanya saya tambah ke situ agar merasa kita ini, sebab ternyata Allah yang wujud, berarti kita tidak terlepas dari pengawasan Allah. Gitu loh maksud saya. Maka ada ulama, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Tuan, bisakah aku terlepas dari wujudnya Allah, dari pengawasan Allah? Sedangkan aku tidak ada yang mengadakan Allah. Bisa nggak nih kita terlepas dari wujudnya Allah?" Itu si tuan guru jawab, "Oh bisa. Kamu bisa lepas dari pandangan Allah. Kamu lepas dari wujudnya Allah. Apa itu Tuan? Syaratnya satu. Kamu jangan hidup di atas buminya Allah dan jangan hidup di bawah langitnya Allah." Nah kira-kira bisa nggak itu? Bisa nggak? Ya, jangan nggak bisa kan? Nah karena nggak bisa berarti, nah, paham kira-kira? Nah ini jadi atwarul khalqi itu definisi dari proses. Paham kira-kira ya? Itu. Kita lanjut sekarang. Wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi Muhammad bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma' ay bimakna yudam khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik. Perhatikan artinya, makanya beli kitabnya ya. Ternyata proses penciptaan manusia, Nabi berkata, sesungguhnya kalian dikumpulkan atau diciptakan fi batni ummi arba'ina yauman, itu mempunyai 3 proses. Pertama, Allah ciptakan kita, kata Nabi Muhammad, fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. Yang pertama, Allah ciptakan kita berupa nutfah. Nutfah itu artinya sperma. Di situ ada kan? 40 hari pertama Allah ciptakan kita, prosesnya berupa nutfah atau sperma. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. 40 hari kedua sperma itu berubah menjadi segumpal darah. Belum ada manusianya. Summa yakunu mudghah misla dzalik. 40 hari ketiga baru berupa segumpal daging. 40 tambah 40 80, 80 tambah 40 120. Berarti hitungan hamil 4 bulan. Gitu. Lalu timbul pertanyaan, berarti manusia itu Allah ciptakan yang pertama dari apa? Di situ apa? Allah ciptakan prosesnya pertama sperma dulu. Nah, bukankah manusia itu Allah ciptakan dari tanah? Nah, itu ya. Bukankah manusia itu Allah ciptakan dari tanah? Kok di sini Allah ngomongnya nutfah? Nabi Muhammad mengatakan dari sperma. Maka di sini di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, saya belum bicara nutfahnya dulu. Di dalam surat Al-Hajj ayat kelima Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin. Surat Al-Hajj, surat Haji kan ada kan ya? Ayat 5. Nah, Allah di dalam Al-Qur'an berkata, ini kan hadis Nabi. Hadis Nabi ngomong, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Antum kita diciptakan oleh Allah proses dalam perut atau rahim ibu kita, proses pertama itu berupa nutfah. Di sisi lain Allah berkata dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin, jika kamu ada di dalam keraguan minal ba'si, dari hari pembangkitan, fa inna khalaqnakum, maka sesungguhnya kami atau aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian min turabin, kalian aku ciptakan min turabin, dari turab
dari tanah, summa min nutfatin, kemudian Allah ciptakan dari nutfah keduanya. Turabnya, tanahnya di sini nggak diomong sama Nabi, tapi dalam surat Al-Hajj Allah sebut, fa inna khalaqnakum, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian yang kedua dari sperma, summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah, summa min mudghatin, yang keempat berupa segumpal daging. Turabnya enggak. Apakah hadis Nabi dengan ayat Allah ini bertentangan? Tidak. Kok Nabi enggak nyebutin turab? Berarti Nabi tidak mengikuti ayat Allah dong? Jawabannya bukan begitu pahamnya. Apa maksudnya? Makna di sini adalah Allah menciptakan, Allah pertama bahasanya turab, dari tanah dulu, baru kedua sperma. Bahasa Nabi sperma, tanahnya tidak ada. Ternyata makna tanah yang Allah kehendaki di dalam suratul Al-Hajj ini adalah penciptaan manusia yang pertama. Siapa manusia yang pertama? Nabi Allah Adam. Nabi Adam. Nah, Allah kemudian Sayyidatuna Hawa radhiyallahu taala anha. Manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Adam. Nabi Adam Allah ciptakan laisa min nutfah. Nabi Allah Adam diciptakan Allah bukan dari sperma, tapi Allah ciptakan min turab, dari bumi. Kenapa? Sebab kalau kita yakini bahwa Nabi Adam Allah ciptakan dari sperma, berarti Nabi Adam punya ibu. Berarti Nabi Adam punya bapak. Gitu kan? Kalau Nabi Adam punya bapak, punya ibu, berarti manusia yang pertama bukan Nabi Adam, bapaknya. Paham? Siapa manusia yang pertama? Nabi Adam. Diciptakan Nabi Adam bukan melalui manusia, tapi langsung. Sebab kalau Nabi Adam dari sperma juga, berarti dia punya ibu. Ibunya hamil, berarti punya bapak. Berarti Nabi Adam bukan manusia yang pertama, bapaknya. Bapaknya pun tidak bisa dikatakan manusia yang pertama, punya engkong. Nah, terus siapa nantinya? Engkong punya buyut punya lagi. Nah, terus siapa manusia yang pertama? Paham kira-kira? Jadi bertentangan nggak ayat Allah dengan hadis ini? Tidak, karena Allah berkata min turab, yakni Nabi Allah Adam. Nah, kemudian Nabi langsung ngomong, manusia diciptakan yang pertama min nutfah, dari sperma. Dari nah, sperma di sini adalah kita. Baru tuh Bani Adam, anak-anak Adam. Jelas kira-kira ini? Ya, pertama Allah ciptakan min nutfatin, dari sperma. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Setelah 40 hari kedua, Allah cipta sperma itu berubah. Sperma dulu berubah 40 hari pertama itu sperma apa? Muter-muter di rahimnya si perempuan selama 40 hari. Itu 40 hari tuh berupa sperma doang. Nah, 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah. 40 hari ketiga baru berupa daging itu. Nah, yang pertama nanti saya akan sebut makna arba'ina yaum. Kenapa sih mesti 40? Apa makna arba'ina? Lalu kita 40 hari nutfah, sperma, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Di usia 40 Nabi dapat wahyu, di usia 40 begitu kan? Orang disuruh istiqomah. Ada apa dengan kalimat arba'in 40 itu? Dan hadisnya pun arba'ina lagi 40. Dengan pas yang 40 juga artinya. Itu nanti ke belakang. Nah, ini nutfah. Nah, sperma di sini, pertama sperma ini yakni atwalu janin fir rahim, yadullu hadzal hadis ala anna al janin yataqallabu fi mi'atin wa 20 yawman fi thalathati atwar fi kulli 40 yawm minna yakunu fitur fa yakunu fil 40 awal nutfah summa fi 40 thaniyah ta'alaqa summa fil 40 salisa mudghah summa ba'da al mi'at wa 20 yawman yanfa'u fi al malaka ar-ruh. Lalu dijelaskan yang pertama itu diciptakan dari nutfah. Nutfah di sini apa maknanya? Sperma. Maka sperma di sini ya, sperma di sini adalah bertemunya sperma perempuan. Saya bicara dari dasar dulu ya. Bertemunya sperma laki-laki dengan
perempuan. Kalau cuma sperma doang mah jadi janin nggak? Ngeluarin di kamar mandi. Ngeluarin di kamar mandi, di WC. Lah kagak jadi sperma. Tuh kalau ada ikan lele, makan lelenya terlelenya bunting sperma ente, anak ente itu. Nah, sperma ini berarti bisa menjadi janin ketika ke perempuan. Ya. Tetapi uniknya, tanya ada ilmu medis atau mungkin Pak pengawas tolong dikoreksi, takutnya salah. Tapi sperma ini jika ditemukan dengan rahimnya si perempuan dengan proses yang bersih dan suci, meskipun tanpa adanya dukhul, meskipun tanpa adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, itu bisa hamil atau yang disebut dengan bayi tabung. Betul nggak Pak Haji? Padahal kan tidak ada proses persetubuhan kan? Tapi sperma laki-laki dimasukkan kepada perempuan, maka menjadi bayi tabung, artinya hamil. Nah, secara medis seperti itu dan memang seperti itu. Nah, bagaimana? Ternyata nutfah di sini, mohon maaf ya, ini ilmu. Ya, bukan saya ngajarin Bapak yang nggak baik. Ya, karena ini babnya sperma ya saya bahas sperma. Kemarin saya bahas bab tauhid ya tauhid. Nah, sperma di sini ternyata suami dan istri bersetubuh, kemudian sperma masuk ke dalam rahim si perempuan dengan persetubuhan itu, maka katakan dia hamil. Tetapi laki-laki meskipun tidak bersetubuh dengan perempuan, gitu kan ya, kemudian spermanya diambil, dimasukkan ke rahim si perempuan, itu bisa hamil atau yang disebut dengan bayi tabung. Itu yang kedua. Nah, dari medis yang ada sekarang, maka kita dapat memaknai bahwa ternyata sperma yang bisa menjadikan janin itu sperma laki-laki. Karena tanpa proses persetubuhan pun hamil. Jadi kalau orang berpikir orang hamil itu secara syariatnya mesti bersetubuh, enggak, buktinya bayi tabung enggak. Ya kan? Tanpa bersetubuh. Nah, berarti kan hakikatnya yang jadi sperma yang bisa jadi janin itu sperma laki-laki, bukan perempuan. Sebab yang menjadi janin itu laki-laki, sperma laki-laki, maka ini salah satu alasannya. Ingat, salah satu alasannya. Alasannya banyak sekali alasannya mah. Maka salah satu alasan kenapa laki-laki itu boleh punya bini lebih dari satu, perempuan mah kagak boleh punya laki lebih dari dua, lebih dari satu. Laki-laki kan boleh kan kalau mampu punya bini 2, 3. Secara fisik kan perempuan lebih kuat, betul nggak Pak? Kita udah melehoi aja, dia mah kagak kan? Masih seger bae. Iya Pak, ngumper iya bae. Ya. Perempuan masih kuat, tapi hukum mengatakan perempuan meskipun secara fisik dalam bersetubuh kuat, tapi nggak boleh punya laki lebih dari satu. Tapi laki-laki boleh. Kenapa? Salah satu alasannya, ya, salah satu alasannya karena kalau perempuan dibolehkan punya bini punya laki lebih dari satu, nanti yang jadi pertanyaan itu anak siapa? Itu sperma siapa? Hari ini gilir laki yang pertama, hari kedua ke laki yang kedua, hari ketiga di laki yang ketiga, bunting dia. Yang jadi pertanyaan itu sperma siapa yang jadi? Kalau lakinya satu, bininya 3, bunting 3-3-nya, pasti itu anak dari laki-laki itu, karena memang sperma dia yang jadi. Paham kan? Nah, makanya itu salah satunya. Paham Pak? Salah satunya itu. Tapi itu alasan yang sangat apa ya? Alasan yang terakhir dah. Tapi hikmahnya itu lebih besar dari itu. Ya ini mah biar nyambung ya ke sini. Summa minut fatin, yaitu adalah sperma. Makanya bukti tanpa bersetubuh pun kan bisa hamil, proses bayi tabung. Maka di Basul Masaid itu dipertanyakan tuh, bagaimana hukumnya bayi tabung? Nasabnya kepada siapa? Kepada bapak atau ke siapa? Kan bapaknya kagak ada. Ya kan? Itu Basul Masaid, bapak jangan nanya. Jangan nanya itu, saya juga nggak mau jawab. Berarti ente nggak tahu jawabannya, tahu saya Pak. Itu biar kerjaan orang MUI ntar. Summa minut fatin, paham kira-kira? Nah ini nutfah. Dan nutfah sendiri, saya bicara sperma dulu ya. Nanti darah belakangan. Ini biar selesai dulu. Nah, sperma yang bisa menjadi janin itu adalah sperma yang masuk ke dalam rahim. Ya, maka bisa jadi janin, artinya bisa bunting. Ketika sperma ini masuk ke dalam rahim si perempuan, maka hamil. Ketika sudah hamil, kemudian bersetubuh lagi si suami,
bener nggak Pak? Bini udah bunting kan kita masih main baik, bener nggak? Ya sebulan 2 masih main baik tuh, keluar sperma nggak? Ya keluar Pak, ya kan ya? Ini kan bapak-bapak kan keluar. Nah sperma yang berikutnya kan keluar tuh, sedangkan dia sudah ambil. Sperma berikutnya jadi janin enggak? Kalau sperma itu udah masuk ke rahim, maka persetubuhan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-20, ke-30 keluar sperma, maka sperma yang ke-10, 20 itu tidak menjadi janin, sebab udah satu yang jadi. Karena kalau dipahami setiap bersetubuh keluar sperma jadi janin, bersetubuh kedua keluar sperma jadi janin lagi, bersetubuh lagi ketiga jadi janin lagi. Lah orang sekali beranak bisa 30 anak. Paham kira-kira? Bisa 20 anak kalau satu sperma mah. Paham kira-kira? Jadi cuma satu. Nah kita kagak tahu tuh bersetubuh sama istri sperma manakah yang masuk ke rahim. Nanti tahunya kapan? Kalau telat. Betul kan? Kalau telat, lah gua kagak main-main ini. Cek ke dokter, oh positif. Nah, berarti itulah yang jadi. Makanya persetubuhan yang begini, kita sekali bersetubuh sama istri, 2 kali bersetubuh, 3 kali bersetubuh, 4 kali bersetubuh. Ini bukan sehari 4 kali, bukan. Kan prosesnya seminggu, 2 minggu, seminggu 3 kali lah gitu ya. Nah, kemudian di persetubuhan yang kelima, bunting dah bini kita tuh. Ya, maka persetubuhan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 keluar sperma itu nggak jadi janin. Makanya tadi kenapa perempuan itu kagak boleh punya lebih dari 5? Nanti sperma siapa yang masuk? Karena tidak setiap sperma yang masuk itu jadi janin. Kalau jadi janin semua, nah kita tinggal ngitung seminggu berapa kali. Bini kita beranak bisa 20 itu kembarnya, ngalahin kucing. Kedengaran kira-kira? Jelas Pak. Jadi cuma ini kedua, ini masih sperma. Paham kira-kira? Cuma satu. Itu salah satu alasannya. Ketiga, sebab kita tidak tahu. Ini penting nih. Karena ini kaitannya jadi tentang anak solih. Kaitannya tentang anak yang solihah. Kita kan minta begitu sama Tuhan. Ya Allah, jadi anak saya soleh, jadikan anak saya soleha. Ini yang ketiga penting. Sebab kita tidak tahu sperma yang keberapakah yang masuk ke janin, taunya kan nanti kalau sudah telat. Kalau telat berarti udah mau menjadi, sudah proses menjadi manusia. Kalau sudah jadi proses menjadi manusia, berarti sperma yang ke 8 yang ke 10 biar kata bersetubuh kagak jadi janin kan? Nah kita nggak tahu nih kapan nih yang jadi janin. Sebab kita tidak tahu, maka Islam mengajarkan kita ada kitab itu namanya Qurratul Ain. Kitab itu khusus membahas bab bersetubuh yang baik. Kedengaran Pak? Jadi Islam itu Pak, kita mau main smackdown sama bini, ada kitabnya, ada caranya agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Udah secara singkat dah, kalau dijelasin satu-satu mah kelamaan. Yang penting satu aja Pak. Apa yang penting itu? Yang paling terpenting ketika kita mau bersetubuh dengan istri, iya kan? Islam ngajarin kalau bisa mas sholat sunnah terlebih dahulu. Ya udah kecandak potongan kita mah ya. Udah dah. Udah kebelet udah kecandak. Tapi kalau kecandak mah kagak ngapa-ngapa. Ya, kalau ustad kecandak nggak? Orang kan? Ya, ini aturan ini. Kenapa tuh? Islam apa yang ngajarin begitu? Sebab kita nggak tahu nih nanti ini sperma yang sekarang apa yang besok yang keluar. Maka minta. Oke lah kita kagak kecandak baca salat sunnah. Ketika bersetubuh ada doanya kan? Allahumma jannibni minasyaiton. Orang kecandak lagi kayaknya. Ya, kalau itu kagak kecandak lagi, yang ini wajib. Apa yang paling wajib itu? Sebelum kita bersetubuh, ya kan, diusahakan, ya kan, sebelum bersetubuh itu kita sedang setelah melakukan ibadah. Kalau ibadah nggak bisa, minimal kita setelah melakukan perkara yang mubah, yang penting jangan yang haram. Karena kalau kita bersetubuh dengan istri, maaf banget, ini kaitannya dengan anak. Kita habis nipu orang, kan duit banyak, nipu, ini menipu ya. Habis nipu orang, habis nyakitin orang, dapat uang banyak, kita ajak happy tuh bini ke puncak, karena duit banyak.
Duit banyak, kita ajak ke puncak itu bini, ya kan, ngebahagiain dia dengan uang haram. Kemudian di puncak dingin dia bersetubuh dengan bininya. Dia bersetubuh dengan istri sebab dia punya uang yang haram. Uang haram tersebut dibelikan makanan, kemudian fisiknya menjadi segar karena makanan itu. Dan makanan ini dari uang yang haram. Kemudian kita bersetubuh dengan istri, lalu sperma yang masuk ke dalam istri itu disertai dengan duit, uang, makanan yang haram. Kira-kira anak tersebut bagaimana jadinya? Paham? Kita kan kalau nggak makan lemes, betul nggak? Kalau makan seger. Uang tersebut dari mana? Makanya yang ini mah wajib. Paham? Karena kita nggak tahu. Ketika kita ajak dia rekreasi, ternyata uang itu dari haram, kemudian dia setubuh, kemudian sperma itulah yang jadi anak. Berarti sperma itu yang masuk disertai dengan barang yang haram. Kan kalau kita makan bergizi, sperma kita bagus kan? Iya Pak, saya lanang kan? Pertanyaan itu bagus kan spermanya? Nah, makanya bagusnya sperma ini diusahakan dari makanan yang halal. Karena takutnya kalau kita makan yang lezat secara manusianya, spermanya bagus, itu dari barang haram, nanti hamil bini kita, yang gak dosa orang bini kita, tapi proses penciptaan itu dari barang yang haram kan? Naudzubillahi min. Ya Rabb, salah. Ini penting tiga nih. Jelas kira-kira? Itu nutfah. Ini kalau saya bahas sperma doang ini nggak kelar sampai jam 9 nih. Baru makanya sebetulnya saya ngomong poinnya doang nih. Ya kan? Diusahain. Terus bagaimana duitnya? Kalau begitu. Ya kalau ngomong hukum itu bagaimana? Kalau ngomong terus bagaimana ini duitnya kalau nggak saya kagak ngebagian bini. Ya kalau bicara hukum lah jangan diambil, duit haram diambil. Iya kan? Kalau ngomong hukum lah jangan. Udah kalau begitu mah ya jangan mikir terus bagaimana duitnya. Lah, kan jangan diambil kalau haram lah. Ini mah kalau umpama nggak diambil, kalau umpama diambil ya mendingan lu makan dewek. Jangan sekali-kali. Makanya Islam itu begitu Pak. Ngapa tuh kita sampai diajarin? Karena orang mungkin orang kalau sama gurunya mah berani, nggak sopan, nggak punya adab. Bahkan mungkin bukan dengan guru saja dia berani, mungkin Tuhan juga bisa ditentang sama dia. Betul nggak? Tapi segalak-galaknya manusia, ya kan, setegas-tegasnya manusia, senakal-nakalnya manusia, jika disandarkan kepada anak lemah, betul nggak? Jujur Pak, betul nggak Pak? Kalau di anak mah lemah, nggak kuat, ya Allah, biar bapaknya badr ge, lu mah tolong jangan kayak gua, nggak kan? Lemah tuh kalau di anak mah. Kalau dia darah daging kita, dia yang kita harapkan menjadi baik. Dan baiknya dia ini bagaimana? Mendidik anak itu sebelum dia lahir, bukan setelah lahir. Tuh. Tinggi lagi saya ngomong. Ngedidik anak itu sebelum lahir, bukan setelah lahir. Bagaimana mendidik anak sebelum lahir? Tadi bersetubuh dengan makanan yang halal, dengan ibadah. Kalau dari maksiat jangan. Itu kan didikan buat anak kita. Jadi ngedidik anak setelah ada apa sebelum ada? Sebelum ada, bukan setelah ada. Karena proses penciptaan manusia itu diajarkan, takutnya tuh masuk. Paham kira-kira? Kalau bisa habis ngaji, ya kan? Bukannya jalan-jalan nggak boleh, bukan. Kalau punya duit ajak Pak jalan-jalan istri, itu ibadah. Yang saya garis bawahi ini adalah uangnya. Paham ya? Uang. Ini kadang bukan di sini ya, sebelah sono malah buang enggak. Dapat nih mentogel online, jalan-jalan besok, ya Allah. Kalau jadi anak itu, naudzubillahi min. Makanya ulama dulu wara-wara zuhud kan, jangankan yang haram, yang syubhat kayak kagak berani. Maka pantas orang dulu mah soleh-soleh, karena ngedidiknya sebelum lahir. Nah kita makan apa bae diembat. Setelah lahir udah lahir lagi kagak dididik juga, nggak dididik, kagak dicontohin, buader apa bae diomong, buader dong ini. Nah, emang begitu kitanya. Paham kira-kira Pak? Nah itu maksud saya. Kali kita sama Tuhan mah kejauhan, ke anaknya dah. Dan kalau sama anak mah begitu,
Saya mau udah tua nggak punya anak, ke cucu dah. Cucu juga bagian dari darah kita. Ya, cucu juga bagian dari anak kita. Itu sayang nggak tuh? Makanya kalau kita sayang sama anak, ya kan, dan anak ini menjadi wasilah kita dekat sama Allah sehingga menjauhkan yang haram, boleh. Karena kalau Tuhan mah kita bisa bohongin, guru juga bisa dibohongin, tapi anak kita, karena dia yang nerusin kita. Dan anak itu luar biasa, beda dengan orang tua kita. Saya punya orang tua, bapak punya orang tua. Orang kalau ditinggal mati orang tuanya, yang hilang itu masa lalunya, Pak. Ya, bapak kita meninggal, yang hilang itu masa depan apa masa lalu? Masa lalu kita yang hilang. Masa kita manja sama orang tua udah nggak bisa. Masa kita curhat sama orang tua kita nggak bisa. Masa kita ngadu sama orang tua nggak bisa, karena udah meninggal. Untuk orang tua kalau mati meninggal, yang kehilangan di kita masa lalu. Tapi kalau anak yang hilang baik itu mati, hilang baik akidahnya, hilang baik agamanya, yang hilang itu bukan masa lalu, tapi masa depan kita yang hilang. Karena anaklah pengganti kita di masa depan. Jadi mendingan hilang masa lalu, masa depan. Masa lalu, gua mah dulu punya ini. Kalau dulu kenapa? Dulu nggak kembali. Nih anak, masa depan kita. Karena kalau kehilangan anak, masa depan. Makanya rasanya beda. Orang kalau ditinggal mati sama orang tua, sama yang ditinggal mati anaknya, sedihan mana? Sedihan mana? Anak kan? Ya kan saya udah jadi bapak, jadi saya bisa tahu. Ya kan? Kita ditinggal mati sama orang tua sedih, tapi kalau ditinggal mati sama anak lebih sedih lagi, karena dia masa depan kita. Bahkan masa orang tua kita hidup pun kita mungkin songong, mungkin banyak songongnya kali daripada takzimnya, betul nggak? Tapi kalau anak, ya Rob, bukan anak saya, anak kita bareng-bareng. Ini prosesnya. Maka mendidik anak, maka ada status itu di WA, didiklah anakmu sebelum anakmu lahir. Kalau yang kagak paham dibilang sesat, saya yang bilang seperti begitu. Lah si Ibnu sesat ini, masa ngedidik anak sebelum lahir? Bagaimana ngedidiknya? Karena kagak ngaji. Sekarang bapak ngaji paham jadinya. Oh ternyata mendidik anak sebelum lahir itu proses kita bersetubuh dengan istri, makannya, minumnya dijaga. Itu caranya. Makanya itu ngedidik sebelum dia lah paham. Jadi kalau saya bikin status, didiklah anakmu sebelum kamu lahir, bapak paham? Ya. Kalau nggak ngaji paham nggak? Nggak. Dibilang sesat saya. Aliran nasi Ibnu beda nih. Lu bego sih susah. Paham kira-kira? Jelas kira-kira ini? Summa min nutfah. Ya, ini karena bapak ini kan ngajinya udah luar biasa. Saya tinggiin dikit. Paham ya? Karena kita udah berkeluarga. Anak kita apalagi anak kita baik itu perempuan laki-laki, ajarin. Maka saya berharap nih, ya kalau mau, kalau nggak sibuk, ya kalau punya anak perawan, anak remaja, ajak ngaji Pak. Karena dia bakal punya anak dari cucu, dari kita juga cucu. Nah, kalau begini kan, maaf, bukan berarti saya ngomong sombong, tidak ada yang menjelaskan begini, enggak, ya kan? Tapi kan hal yang begini butuh nggak Pak penjelasan? Butuh kan? Paham kira-kira? Summa min nutfah, summa min alaqah, summa yakunu alaqah, kemudian 40 hari kedua berupa segumpal darah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah bulan depan saya bahas ini. Paham ya? Nah, nanti ada hikmah arba'ina. Kenapa 40? Kemudian juga banyak hadis yang mengatakan 40 itu bagaimana. Nah, di sini nanti kita bahasnya. Silakan yang mau tanya. Bagaimana proses manusia terjadinya bayi kembar itu Pak? Bukannya sperma yang sudah jadi misalkan diangkat lagi misalkan jadi dua misalkan gitu, jadi bayi kembar. Seperti apa gitu? Iya. Ada pertanyaan, bagaimanakah hukum proses bayi kembar itu? Apakah satu sperma itu menjadi kembar? Apakah yang pertama sperma masuk kemudian hamil kemudian masuk lagi? Itu prosesnya bagaimana? Saya jawab dengan jujur, saya nggak tahu jawabannya. Yang saya tahu jawabannya adalah yang pasti itu adalah sperma daripada laki-laki, perempuan enggak. Ya, jadi tanya sama dokter ya. Ya, saya kalau nggak tahu saya jawab nggak tahu. Ya, yang pasti adalah sperma laki-laki. Tapi sperma laki-laki juga biar bisa jadi janin. Kalau tidak ada wadahnya, tempatnya, tempat apa itu? Ya kalau kagak ada wadahnya lah kagak jadi
hamil juga, makanya dibuang ke WC, dibuang ke jamban lah, orang jadi bunting, kudu ada wadahnya, paham ya? Jadi untuk itu saya hanya menjawab itu laki-laki, adapun prosesnya karena kebodohan saya nggak tahu. PR dah buat saya PR. Ya, ada yang lain?